This right here is that new shit. This right here is that new shit. Beat it up, yeah, beat it up, yeah, beat it up, yeah, beat it up, yeah, beat it up, yeah. Seru nih. Seru apa? Kau ada lihat apa tuh? Wih, kayak tahu Apa? yang kemarin waktu final Itali di Inde nih. Dari kau. Itu ada orang yang terbang di atas tuh. ETMC. ETMC itu. Di partai final yang Di final itu ada yang- bendera tuh. Yang bawa bendera Persena, bendera Oh, PSN, apa tuh namanya? para layang. Para layang. Para layang. Tapi dia ada bukan para layang kayaknya, para motor. Soalnya ada baling-baling kalau tidak Ya, salah. saya Kalau lihat tidak juga salah. sih. Kalau tidak salah. Tapi orang bilang itu tentara payung. Bentar. Tentara payung. Oh. Anak-anak kecil kan. Tentara payung. Tentara payung. Sumpah, saya terlalu penasaran dengan siapa sih? Pasti itu sebenarnya angkatan udara sih. biasanya dilakukan sama angkatan udara. Angkatan udara sih. Nah, Kan angkatan tidak udara. mungkin sembarang orang kan? Ya, Ini pastinya. manusia biasa. Aduh, Dan jatuh. pastinya orang yang punya lisensi. Iya, pasti. Karena tidak sembarang orang terbang pakai para layang atau para motor. Tapi kemungkinan besar tentara sih. Iya, kalau saya sih angkatan udara sih. Iya. Tapi kalau dari pengalaman saya dan Arto kayaknya kalian pernah ketemu deh itu orang siapa? Iya. Tapi kalian pernah ke satu tempat wisata di Brogo tempat di Bajawa. Di Bajawa. Iya kan di Jawa. Di- Balak kamu naik berjalan kasih tahu saya lah. Ah, kalau itu kita belum ketemu deh. Oh, Aji masih Penasaran? biasa. Penasaran orangnya siapa? Kakak mereka sudah tahu nih. Nah, kalian bisa tahu, kalian pernah Sudah ketemu. tahu. Kalian pernah pinjam cukup lama di atas Bukit Avatar. Di Waktu Bukit Avatar. nari. Waktu Waktu nari. nari. Oh, di iya. Langan. Iya. Di Langan. Jadi mau tahu deh sob. Haruskah? Kakak kan sudah punya daerah. Oke. Oke. Tidak perlu pakai lama. Jadi hari ini kami punya satu tamu spesial yang menjadi tamu perdana dan opening pada podcast kami kali ini. Jadi tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja kami call out Abang Andre Bunyu. Woi. Oh ini. Woi. Welcome Bang. Welcome. Welcome. Oke. Mari, Mari sini. Layang. Mari sini. Langsung di- Oke. Selamat siang, Bro Andre. Selamat siang. Para layang yang selalu disangka-sangka sebagai angkatan udara. Tapi tentara payung. Payung. Oh Andre ini apa? Kenzi? Hah? Oh iya. Andre. Ada lagi. Ada lagi. Oke. Bukan Masuk. Bukan, beda. Beda. Kalau Andre yang satu ini adalah Andre Bunyu. Andre Bunyu. Om Andre, bagaimana kabarnya sekarang? Sehat. Baik, Tuhan sehat ya. Oke, Om Andre, coba Om Andre perkenalkan Om Andre dari mana asal? Aslinya Aslinya dari kan selama mana? ini kan orang cuma lihat di medsos, Iya. posting-postingnya yang keren-keren yang ganteng-ganteng. Kalau di setiap puncak di gunung-gunung yang viral di ini Iya. pasti ada satu orang ini dengan kata-kata yang selalu memotivasi, kadang-kadang Benar. patah hati juga. Oke. Oh ada juga. Sama tujuan utama mendaki. Oke. Mungkin bisa jadi cerita. Bercanda. Ya. Oke, Silakan Om Andre. Ya perkenalkan, nama saya Alexandre Christian Bunyu. Saya asli Ende, tapi opa saya asli Sumba. Asli Ya, Sumba. Sumba Barat Daya. Di mana? Sumba Barat Daya itu di Baitabula. Woi, halo orang Sumba. Ini ada Kampung belakang. kampung belakang. Woi, Itu masyarakat lebih kampung jelas. belakang. Orang langsung tahu itu. Iya, Ya, gitu. Jangan Jadi lupa komen. opa saya orang Sumba. Iya. Opa melarikan diri dari Sumba. Mungkin ada sesuatu yang saya tidak tahu, tapi opa ke Ende dapat ini. Dapat ini. Asik. Kebetulan oma saya itu orang Tenda. Tenda. Oh, Rio. Tendario. Iya. Tendario. Leo Tenda. Berarti mix Ende dengan mix Sumba. Iya. Jadi sampai dapat saya cucu di Ende. Lahir besar di Ende saya. Baiklah Om Andre. Om Andre, jadi gini, banyak yang bertanya dan juga banyak orang yang penasaran karena Om Andre ini salah satu, ya kalau boleh dibilang content creator, iya, Yes. tiktokers, iya, selebgram, iya. Yoi. Banyak orang tuh yang bertanya-tanya, Om Andre itu sebenarnya
tiga hobi itu Om Andre kuasai semua. Bagaimana Om Andre itu bisa membagi Om Andre punya waktu, bisa menjalankan itu semua. Dan juga baru-baru ini saya juga sempat lihat keseharian Om Andre. Om Andre itu belakangan ini suka spear fishing juga. Iya. Nah, Apa tuh? Spear fishing. Ya, spear fishing itu kita lebih kayak mencari ikan lah di laut. mencari Ya, ikan sih, tapi kembali. bukan kalau nelayan kan ya seperti mancing, tapi kita langsung turun ke laut. Tembak? Iya, Oke. menyelam ya. Ya sambil ya kayak dia kayak snorkeling sambil melihat keindahan laut. laut. Ya, Ya, sambil melihat keindahan laut kita sambil mencari ikan. Berarti lebih banyak waktu untuk spare-nya di malam atau? Ya, di malam hari. Di malam hari. Spear fishing night. Jadi Kak Andre ini itu kalau kita mau lihat Kak Andre itu sebenarnya mau angkatan udara bisa, angkatan Oke, laut bisa, ya. dan angkatan darat Ya. bisa, komplit sih Ya. sebenarnya. Pernah nonton film Avatar? The Legend of Aang? Iya. Ya, mungkin beberapa elemen Om Andre kuasai. Iya, udah terinspirasi dari situ juga. Iya. Tapi semua kuasai itu kan udara bisa. Oke. Ini angin udara air bisa. Oke. Ini tanah bisa, Bisa. suka mendaki. Oh, iya. Api bisa karena selalu menyala. Ya. Selalu menyala. Oke. Mas. Oke. Tapi kan kalau ini sejauh ini kami yang circle yang sudah kenal Om Iya. kasih tahu Omnya kan aslinya kan ini seorang penerbang. Ya, betul. Makanya sampai nama di media sosialnya tuh keren sekali menurut saya, penjelajah langit. Iya, langit. Iya. Mungkin bisa Om Andre ceritakan sedikit kok bisa terjun di para layang? Kira-kira motivasinya apa ya sambil Indonesia Iya. masuk di olahraga? Jadi Ya. pertama itu saya memang pengen dari kecil itu menjadi seorang ya anggota dari TNI Angkatan Udara. Oh. Ya cita-cita. Cita-cita memang. Cita-cita. Tapi sampai ya titik darah penghabisan lah namanya tes itu. Oh, tes. Nah, Iya. tapi mungkin belum rezeki. Belum Ya. rezeki. Mungkin saya bisa terbang tapi bukan sebagai angkatan udara. Iya. Ya, Siap. mengharumkan nama baik tidak perlu jadi anggota. Wey. Panutan sekali. Benar sekali, benar sekali. Benar. Panutan sekali. Om. Jadi saya terjun ke dunia para layang itu dari 2017. Itu saya sudah latihan otodidak, latihan sendiri. Sudah Mandiri. 9 tahun ya? 9 tahun. Ya, itu pelatihannya saya latihan sendiri. Setelah itu ini dapat bantuan dari Dinas Pariwisata sama Dinas Pemuda Olahraga. Ini. Iya. Ini. Sempat Ya. disokong juga ya Ya, sama dapat dana. Ya. Jadi untuk pelatihannya 30 orang. Dari kami itu dapat dana untuk 30 orang itu bisa terbang sampai punya lisensi. Dan saya punya lisensi. Punya lisensi Ya, juga. punya lisensi. Waduh. luar Oke biasa. Om Andre. Apakah Om Andre bawa lisensinya? Maksudnya gini, untuk membuktikan nih benar Ya, Om Andre betul. sebagai Ya. para layang yang punya lisensi nih. Iya, soalnya Biar kalau- lebih valid kan? Iya, Nah. betul. Dan juga olahraga ini bukan sembarang orang harus ini. Sebenarnya bisa, semua orang bisa ikut. Iya. Sampai orang tua pun bisa ikut. Iya, iya, iya. Ya, yang penting punya niat sama punya Oke. mental. Iya. Mental bagus. Boleh sih lihat Om Ini Andre? lisensi para layang. Iya. Lisensi para layang bro. Lisensi para layang. Nanti kita zoom. Nanti kita zoom Alexander Christopher Bunyu. Christopher. Resmi sekali punya lisensinya. Iya. Tapi itu apa Om Andre? Ini para motor. Yang Para kemarin motor. itu. Yang Oh, pakai TMC. TMC. Oke, para motor. Tadi bilang apa? ETMC. Maksudnya TMC. ETMC. Iya. Oke, ETMC menjadi sebuah pertanyaan. Pertanyaan. Tapi sebelumnya saya kembalikan Om Andre Oke. untuk lisensinya. Keren sekali. Iya. Sebagai pertanyaan untuk Om Andre. Om Andre, banyak yang bertanya-tanya. Waktu ETMC kemarin, itu siapa yang terbang? Iya. Itu apa yang terbang? Nah, banyak yang tidak tahu. Iya. Terus kita angkatan udara kan? Iya. Nah, karena jujur kita sebagai orang awam keren sekali sih Om Andre, keren sekali. Itu satu kebanggaan mungkin buat pribadi orang yang terbang dan juga satu dari sisi pandang dari kita orang awam itu sangat keren Om Andre. Iya. Dan mereka tidak tahu orangnya itu siapa. Benar. Nah, Ya. Terus mungkin ke bedanya kan sama-sama punya payung nih para Ya. satunya, tapi
lisensinya ada 2. Iya, Yang biar- mungkin Om bisa jelaskan. Oh iya. Iya. Jadi saya sambil tunjukin. Yes. Iya, siap. Nah, Ini sedikit buat sedikit masyarakat yang ada nih, ya, dengar nih. sedikit penjelasannya. Jadi yang putih ini lisensi para layang. Kalau yang biru ini lisensi para motor. Jadi masing-masing ini punya perbedaan. Kalau para layang itu terbang menggunakan parasut saja. Ya, dan mengandalkan angin dan terbangnya dari bukit. Banyak yang tidak tahu para layang itu terbangnya dari mana. Iya. Kalau para layang itu dari bukit dan bisa dari gunung. Tergantung Oke, ketinggian sama iya. kecepatan angin dan arah. Iya, angin. iya, iya. Kalau ini para motor. Kalau para motor ini terbangnya dari tempat terbuka seperti lapangan. Intinya punya Iya, landasan punya pacu. landasan pacu. Benar. Seperti bandara paling Bandara. paling bagus. Karena kemarin ETMC itu saya terbang dari bandara. Dari bandara. Dari Iya. bandara. Jadi banyak orang tuh pas terbang itu tidak tahu. Ih, muncul dari mana ini? Benar. Iya. Kebanyakan Benar itu sekali. orang tahu itu dari atas, otomatis dari atas terus. Oh, pikirnya kan tadi terjun. ya, Pikirnya terjun. pikirnya dari pesawat atau dari mana, Iya. tapi para layang sama para motor itu ya, kalau para layang dari bukit, para motor itu dari lapangan. Ya tempat rendah ke tempat tinggi lah untuk terbang. Kalau para layang tempat tinggi ke tempat rendah. Oke. Jadi teman-teman bukan Ya, perbedaannya tukang payung. Iya. Jadi kemarin waktu ETMC, inilah orangnya. Jadi yang bertanya-tanya dan penasaran, Om Andre lah Iya. yang terbang pada saat ETMC. Om Andre kemarin penerbangan pakai para layang itu menggunakan mesin kalau tidak salah ya. Ya. Para motor. Para motor. Berarti itu Iya. para motor. Para motor. Para motor. Untuk Cukup ETMC. menarik sih Om Andre karena kami tuh banyak yang belum tahu cara kerja dari para motor itu Om Andre. Bari saya sedikit kasih penjelasan. Iya. Kalau para motor itu yang menahan beban kita adalah parasut. Oke. Ya. Dia punya fungsi utama itu menahan kita Yes. untuk terbang, untuk mendarat. Itu dia. Tapi yang untuk dorong kita adalah mesin. Mesin itu hanya buat dorong saja. Yang fungsi utama itu kita harus di parasut. Di Ya, parasut. untuk belok, untuk mendarat, untuk take off, Oh, Ya. iya. semuanya di parasut. Itu fungsi utama. Kalau di para layang. Kalau para layang itu fungsi utamanya satu saja, parasut saja. parasut. Nah, parasut jadi saja. parasut itu yang paling penting. Kalau mas pakai para motor itu ya harus ada mesin. Mesin di belakang. Berarti kalau para layang, itu namanya para layang. Berarti itu Indonesia punya olahraga atau Itu olahraga itu dari Eropa punya. Eropa. Ya, dalam bahasa Inggris ya paragliding. 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 Glider, glider. Oh Ya, iya. glide itu ya kan terbang. Iya. Avatar Glider. itu tongkatnya kan glider. Iya. Jadi para layang juga itu kita harus pintar baca arah angin. Iya. Baca arah angin, baca cuaca. Iya. Musim hujan bisa tidak? Kalau maksudnya Ah. hujan dan angin bersamaan. Nah, Ini- kan namanya alami. Ya. Tidak ada yang tahu. Iya. Ah. Jadi kita itu kembali lagi ke yang di atas. Iya. Yes. Betul. Jadi kita terbang itu sekalipun lagi cuaca cerah, Bisa saja. bisa saja tiba-tiba badai. Saya pernah. Pernah begitu. Om Andre pernah dapat badai kayak gitu? Badai. Itu bagaimana respon Nah, kita? jadi kalau terbang itu yang paling utama itu tidak boleh panik. Tidak boleh panik. Soalnya kan berisiko itu. Iya. Kemarin ada berita itu. Ada salah satu orang yang kayaknya dari salah satu instansi deh yang kecelakaan Crash, ya. Crash Ya. lalu sampai meregang Itu nyawa. kebetulan teman saya sendiri. Oh, teman. Ya. Teman terbang para motor. Terus Jadi, ketika Ende punya. ya, dia asli orang itu. Asli orangnya ini. Iya. Tapi saya tidak perlu. Ya, Iya, ya, iya, nggak usah lah. ketika misalkan Om Andre sudah lihat seperti itu Om Andre, itu membuat Om Andre punya mental tuh merasa takut atau Om Andre kayak semakin berhati-hati dalam melakukan para layang atau bagaimana Om Andre? Ya, kayak tanggapan saya kalau melihat seperti itu, ya paling pertama itu kita lihat kita harus semakin safety. Benar, Iya. benar. Kita mulai was-was lah dengan ini. Tapi namanya kita kalau sudah mematuhi semua prosedur penerbangan SOP-nya pasti semua aman. Iya benar sekali. Selebihnya Ya, selebihnya kembali ke Berbagi yang di yang atas. lupa bahwa Iya, iya. Berbagi. Paling pertama itu yang di Di atas. atas, ya. Iya. Benar sekali. Berarti kalau para layang ini luas sekali dunianya. Iya. Untuk Ende ada penerbangnya ada berapa? Kalau di ND itu kita punya 30. 30 orang. 30 cewek? orang, ceweknya 17, Oh, cowoknya cewek 13. 17, men. Ya, termasuk
adik saya 2 orang. Cewek. Iya, cewek. Iya. Waduh. Oh berarti Om Andre dari Iya. belakang kakak adik semua. Iya, kakak adik sama bapak. Oh, Bapak, Bisa terbang. Bapak punya Tidak, jadi Hobi begini. juga situ. Para layang ini, ya ini saya kasih tahu sedikit dari awal itu yang membuat saya bisa terbang adalah bapak besar saya. Bapak besar saya dia kerja di Pelindo, Peti Kemas, Ah, iya. di Surabaya. Tapi dia punya hobi itu terbang dan cita-cita dia jadi pilot. Oh. ada kontras yang Iya. Pelindo ini kan di laut. Iya. Tapi hobinya di Ya, udara. karena dia cita-citanya jadi pilot. Cita-citanya Ya, jadi pilot. tapi tidak kesampaian. Ya, bukan rezeki mungkin. Iya, tapi iya. dia menyalurkan hobinya itu lewat para layang. Artinya Ya sama-sama terbang tapi tidak bawa penumpang. Oh ya. siap. Jadi karena memang dari faktor keluarga Ya, juga faktor yang keluarga. mempengaruhi Salah satunya faktor membentuk keluarga. sampai kakak juga, kakak Andre, Iya. adik-adik juga. Bisa merasakan lah. Jadi kayak penasaran ini. Saya dari kecil itu penasaran, bapak besar saya bisa terbang-terbang begitu gimana? Saya cuma ikut Oke. saja, ikut bantu lipat. Parasut itu saya bantu lipat. Iya, Perhatikan. iya. Saya tidak pernah latihan itu, hanya perhatikan. Benar. Jadi salah satu kita membuat kita jadi bisa terbang itu maksudnya kita cepat tanggap. Kita cukup melihat. Ya, cukup melihat. Jadi rasa penasaran itu Sip-sipnya? membuat kita ini seperti ini. Oh, fungsinya ini. Nanti kita sambil jalannya waktu kita akan tahu. Jadi saya itu latihannya otodidak sendiri. Oh tidak. Iya. Karena Jadi sering melihat. Ya, sering melihat. Hanya melihat. Kebetulan bapak besar saya punya parasut yang sampai sekarang saya pakai. Parasut itu sudah berumur 16 tahun. itu yang masih sama Om pakai. Dari Selama ini saya Om, pakai. terus ke Anda juga Dari pakai. bapak besar saya serahkan ke saya. Ke adik juga. Ya, kalau ke Jadi adik-adik estafet. saya belum bisa kasih. Secara estafet. Secara estafet. Ya, estafet. estafet. Jadi sudah 16 tahun lah. Jadi Nah, kasarnya kasih tuh ke Andre. apa ya? Kasarnya tuh kayak memberi apa ya, kayak selama ini kan cita-cita anak-anak kan biasanya terbatas ya. Iya, Kalau iya, tanya iya, mau- iya. Tapi karena mulai dari melihat, akhirnya ada cita-cita Iya. baru. Oke, saat gue mau jadi penerbang. Iya. Oh, Jadi udah. tidak selamanya kita harus sekarang. Harus terus. Nah, sekarang kita cukup melihat saja. Iya. Cukup melihat, kembali lagi ke diri sendiri. Kita punya daya tangkap itu seperti apa? Iya. Karena saya juga pernah melatih dari Polres ND, Polan sama Polkinya saya melatih. keren. Kakak yang latih, Bun. Ya, melatih. Wow. Melatih dalam arti bukan saya menerbangkan mereka. Iya. Namanya latihan dasar. Latihan dasar itu ya berarti kakak mereka bisa pegang parasut ini, mengendalikan dia sampai bisa bentuk sayap. Karena dia kan masih di tanah. Setelah itu bentuk sayap di atas. Iya. Itu dia siap angkat kita. Seperti itu. Hanya latihan itu. Kalau untuk latihan untuk terbang itu instruksi. Dari instruktur. Iya, ada sendiri. Itu yang punya lisensi. Ya, harus Sudah lisensi master lagi. lah. Iya. Dan Jadi ketat juga. yang latih saya itu yang datang ND itu orang pertama yang bawa para layang di Indonesia. Namanya Om Gendon Subandul. Oke. Halo Om Gendon. Ini anak muridnya nih, anak di sini nih. Itu orang pertama yang latih saya. Iya, Mas. Om Andre, seperti saya nih Om Andre, jujur Om Andre. Salah satu orang yang punya fobia ketinggian. Iya. Jangankan sambil lihat saudara Om Andre, naik tangga saja Kebetulan. di loteng rumah, itu lihat ke bawah Om Andre, itu hati nyut-nyutan Om Andre. Itu jujur, Iya. karena tidak semua orang punya mental yang berani dan mental yang kuat, atau tidak semua orang bisa tenangkan pikirannya. Siap. Karena kayak para layang atau hobi-hobi yang lain itu pasti punya sugesti, Iya. punya benar. sugesti dalam pemikiran. Kayak contoh para layang, ini pasti akan jatuh, Iya. kalau jatuh bagaimana? Iya. Om Andre pasti Betul. awal Karena memang para layang itu resikonya itu. Kita pertama itu harus pikir resikonya dulu. Oh, Kalau kita harus. tahu resikonya, kita akan bisa menghindari itu resiko. Benar. Oke. Benar kan? Kalau kita belum tahu, kita nekat-nekat saja terbang. Iya. Iya. Kita belum tahu resiko. Setelah crash baru tahu, oh ternyata kalau begini kita salah. Iya. Jadi kita sebelum kita terbang, kita melihat dulu. Apakah Om Andre dari awal tuh memang mentalnya memang sudah kuat dari awal, atau ada panik-paniknya juga, tapi Iya. karena keluarga semua hobinya sama, jadi Om Andre memaksakan untuk mentalnya Om Andre harus bangun juga, atau memang Om Andre itu salah satu orang yang suka hal yang menantang? Karena yang saya tahu, para layang adalah salah satu olahraga ekstrim. Iya. Benar. Menguji adrenalin. Menguji adrenalin itu ekstrim. Iya. Jadi saya tuh orangnya suka adrenalin.
Oke, beda Yes. men. Tapi dan memang dalam arti tidak over. Tidak oh over. ya, over. Ya. Karena banyak kalau kita macam umur-umur kayak saya lah, masih ini banyak namanya darah panas lah. Iya. Iya. Ah ya, oke. Karena bisa saja kemarin itu yang PTMC itu saya bikin sesuatu yang di luar dari manuver. ya Manuver. pokoknya manuver yang apalah, tapi tahan diri Tahan diri, itu ya. paling penting. Ya, Iya. secara emosional. Ya emosional ya. Karena terbang ini kita semua kita benar-benar tahan ini emosi kita apa semua. Karena di atas itu kita tidak bicara sama siapa-siapa, hanya diri kita sendiri. Kita yang mengontrol diri Iya, sendiri mengontrol ya. diri. Iya, Berarti iya. kalau Memang. menurut saya berarti dia psikologi penerbang itu Iya. harus bagus. Karena kita ikut pelatihan itu ada tes psikologi. Oh, Oke. Kak Andre, Psikologi, Pak. Kak Andre pernah tidak Kak Andre gabut lalu angkat tersebut pasang kah? Pernah tidak gitu? Tanya gini saya ingat lagi dulu. Saya terbang itu lebih banyak ke gabut. Oh, gabut. Jadi Oh, jadi bangun pagi bosan, kita bikin apa-apa, minta teman tolong antar ke bukit. Memang ekstrim. Kabutnya di udara. Kabutnya di udara. Beda. Kita gabut Kafe. nongkrong, ya kan pantai. Beda. Yang aman-aman saja. Ya. Saya juga pernah terbang di Bejawa, Oh, di mana pernah? di Wolobobo sama di Mangli. Oh iya, ya Wolobobo ya. Kalau Wolobobo itu kan banyak kabut. Iya. Nah, makanya saya ke sana itu mencari kabut. Karena kabut dapat kabut. Dapat kabut. Dari dasar. Tapi Om Andre itu bukan hanya para layang saja. Dia punya beberapa hobi yang menarik. Oke. Jadi Om Andre ini juga seorang guide. Biasa, juga? guide untuk teman-teman. Guide. Teman-teman kalau mau mendaki, misalnya datang ke Flores nih, bingung nih. Lihat ada satu gunung yang menarik, contoh yang paling ikonik untuk Flores, untuk ini yang biasa kita lihat orang-orang sering post itu Gunung Ineri. Ineri. Jawa itu. Betul. Alah, itu. Oh, orang Bajawa. Kita orang Bajawa. Oke. Ya, itu ternyata yang sering bawa tamu selama ini untuk ke sana itu salah satunya juga adalah Om Andre. Mungkin Om Andre bisa cerita. Bisa kenapa? dari Ya. lokal, pendaki lokal, Pendaki tapi dari lokal, pendaki turis, mancanegara. mancanegara Negara juga bisa. Juga bisa. Jadi itu bagaimana? Bagaimana alurnya kok bisa Om ke situ? Pertama itu hobi saya. Hobi Iya. mendaki. Jadi Hobi memang ini mendaki. hobi ya? Jadi dari atas coba turun dulu Iya. ke level 2. Coba kayak mau coba hal baru lah. Coba hal-hal baru. Makanya saya tuh orangnya kepengen tahu seperti apa ini. Iya. Kalau cocok saya akan jalan itu. Rasa ingin tahunya Ya, rasa ingin tahunya tinggi. Eksplornya. Ya. Ekspor Jadi dari guide itu belum terlalu lama. Saya sudah berjalan 1,5 tahun. 1,5 tahun. Lama juga. lumayan. 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 Jadi untuk guide rutenya gunung di Flores ya, Iya. saya bisa biasa sering. biasa sering antar-antar. Secara experience Iya. ya cukup matang sih. Berarti ada rute yang biasa Om antar itu ada berapa? Iya, berapa gunung Berapa kira-kira? gunung? yang sering. Kalau untuk sekarang saya sudah bisa 4 gunung. Empat gunung. Untuk Empat di gunung. daratan Flores lah. Iya. Yang pertama itu di Maumere, Gunung Ego. Gunung Ego. Gunung Ego. Setelah itu Gunung di Ende, Gunung Iya. Gunung Ego. Setelah itu di Nagekeo, Pabulobo. Pabulobo, dan juga terakhir Gunung Ineri di Bajawa. Ngada. Ya. Ada. Nah, gini Om Andre, kan sudah ada 4 gunung nih, Iya. sudah Kak Andre antar teman-teman. Nah, buat Kak Andre, gunung yang menurut Kak Andre yang view-nya paling bagus terus paling menantang itu kira-kira di mana sih? Di Macam Oh, Denari. iya. Macam Oh, Denari. iya. Bukan orang kan penasaran. Iya, Mana nih? betul. Halus Kalau sekali. untuk view, untuk trekkingnya Nah, Ineri paling top. Ini dia sih. Oke. Anak baca. Jaga wah kamu Oh, tuh. ini memang. Kenapa Om Andre? Kita tanya begitu. Karena Ineri itu yang paling pertama itu pendakinya kita punya bonus. Naik gunung itu punya bonus. Gunung itu ada bonusnya. Ini dari mendaki itu kita sudah pasti dapat view yang pasti bagus sekali kalau untuk Ineri. Ini dia itu sudah pasti. Dan juga kita turun tidak terlalu capek. Karena apa, punya jalur pasir. Oh, iya. Oh, Ya. oke. Dan banyak pasti ada yang biasa lihat ada FYP lah mungkin di TikTok, di Reels IG, Iya. pasti banyak yang kalau turun dari jalur pasir Inere itu pasti banyak yang Prosot.
Iya, merosot. Merosot. Karena lebih cepat, karena memangkas waktu. Dan itu seninya tuh. Iya, saya di situ. Tak bola-balik dan tak guling-guling. Termasuk Wendy Welters. Wendy Walter. Ah, Wah, ini oke. penggemar. Penggemar. Iya. Itu Sempat kebetulan menjadi itu situ. saya tidak ketemu pas mendaki itu. Tidak Oh, ketemu. iya. Oh ya. Karena Tidak sempat. pertama saya dengan Om Fred pernah berpikir apakah Wendy Walters dia dengan Om Andre yang sebagai kalau mau dibilang guide-nya Iya. atau seringnya naik kan mereka kan pasti harus melihat dari cerita-cerita Iya, orang betul. setempat siapa yang tuh guide-nya yang siapa yang sering. Pertama kita kira tuh sudah kerjasama dengan Om Andre. Iya. Dan juga sampai orang di luar NTT, orang lokal sampai orang luar juga tahu berarti ini punya salah satu momen epik di atas puncak. Iya. Iya. Kalau Iri itu kalau kita punya dapat rezeki itu kita akan bisa lihat lautan awan dengan sunrise yang bagus. Wow. Iya. Berarti kalau dari kisah pendakian ini nih Om, berarti ada kalau menurut saya kasat matanya mungkin orang kebanyakan terpukau di view dari mereka hasil post story, Iya, iya, di iya. postingan segala macam. Tapi bagi saya mungkin pasti ada dia punya cerita Iya, suka betul. dukanya begitu. Betul, ada Oke, suka bagus suka sekali. dukanya. Jadi kalau dari pengalaman Om Andre selama ini sudah sering antar-antar teman-teman, mungkin ada pasti cerita yang sangat sulit dilupakan karena saking bagusnya, Iya. atau saking kerennya storynya, atau mungkin ada kisah yang sulit dilupakan karena saking traumanya. Saya ceritakan untuk sukanya. Suka. Oke. Paling berkesan berarti. Iya, paling berkesan. Paling berkesan. Kalau sukanya itu paling pertama itu saya bisa bertemu teman-teman baru lah. Oh iya, Iya, pasti. kita bisa bangun relasi sama teman-teman itu Iya. sudah menurut saya paling saya suka. Iya. Karena saya orangnya suka lebih banyak teman daripada musuh. Siap. Oke. Prabowo. Jadi suka ya kayak kita bangun relasi sama orang itu saya selalu suka senang lah. Ya, Senang lah. karena saya tahu. Fun fact-nya, Seperti kemarin ya. Iya, kita ketemu kan? Om Andre, saya dengan Om Fred itu tanpa disengajakan saya dengan Om Fred jalan-jalan ke Avatar. Iya. Terus Dari Wowo, dari Wowo. ke Watu Nariwo. Watu Nariwo, Bukit Naturario non. Nariwo. Bukit Watu Ya. Orang Jawa langsung masih. Sampai di atas kita sama-sama tunggu momen Tunggu momen. untuk kuncupnya gunung itu awannya terbuka. Di situ ada Om Andre dengan temannya Om Andre tuh. Ini Om sabar. Rendra, Rendra. itu pendaki juga. Teman dari Pendaki. Kupang ya. Oke. Terus saya dengan Om Fred tuh kita bilang gini, laki-laki itu tidak susah dapat teman. Laki-laki itu tidak susah dapat teman. Percaya saja, pasti lagi sedikit kita sudah akrab. Dan tidak tahunya Om Andre itu orang yang ekstrovert. Ya, Oh ya. betul. Orang yang cepat sekali untuk langsung chemistry-nya dapat. Oh yes. Tung tang foto bareng. Drone naik. Tukaran sosial media, tukaran nomor. Tidak ada satu sini. Ini sampai sewa kemarin teman-teman apa dari komunitas itu sewa alatnya apa plakat. Ya, plakat. Plakat. Iya, itu kan. Oh. Ada dari Bro ini. Oh, jadi yang saya dari juga, Andre. saya juga punya Iya. sewa-sewa alat camping, alat pendakian. Oke. Untuk area N ya. Area. Ada ini. Nah, ini nih teman-teman, nanti untuk mau sewa-sewa untuk mau camping, untuk ya Mendaki, mau ya. mendaki gunung, sekalian mau diajak bersama bisa nih Nah, langsung. bisa. Langsung ke Andre. Jangan ajak kita, kalau ajak kita ternyasem nih. Kalau kita bawa ke kafe. Iya, kami aja lah, kita ngopi aja. Secara mental beda bos. Nah, Lanjut. Tadi sukanya tuh. Ya, nah, dukanya gimana? dukanya itu ya seperti kemarin lah, baru-baru ini saya antar orang, ya kelompok kami 16 orang. Iya. Tapi yang Iya. kemarin itu 70 orang. Ini Ini dia. Ini nih. 16 orang itu yang satu daftar kelompok, sama kelompok saya. Tapi 70 orang 70 orang itu semuanya, yang pokoknya masing-masing kelompok. Oh ya, Oh, dari mana? oh, Tapi ada saya juga bagi-bagi. handle. Oh, Iya. Om Andre yang dari Iya. 70 orang. 70. 70 Wah, orang. itu berarti barisnya dari ujung dari ujung Indonesia sama di bawah. Dari lagi trekking itu, Iya. itu lampu itu kayak semut gitu.
Iya kan 70 Oh orang. gitu. Dari ke atas itu lampu, ke bawah itu lampu. Jadi gunung itu sudah kayak banyak lampu lah. Ada hiasan. Ada Iya, lampu. kayak hiasan. Iya, iya, ada hiasan. Kalau mungkin Ah. mungkin saya punya drone, mungkin saya bisa buat Iya. video lah. Oh itu Nah. keren sekali Iya. kalau misalnya bisa. Itu dari lokal juga ada. Itu lokal ada, luar juga. Luar juga ada. Terus Oke. mancanegara juga. Mancanegara juga ada. Iya. Berarti Om Andri tidak main-main nih kok. Dari mana-mana tetap komandonya kan ke Om Andri. Iya. Iya. Nah gini kan Om Andri, di setiap gunung ini kan pasti ada mitosnya masing-masing. Iya, benar. Ya, benar. Orang sering bilang, Benar sekali. Nah, kayak di Ineria itu kan kepercayaan kalau mau naik itu biasa ada di batu tuh daun Oh, sirih. Iya, betul, daun ada nah, rokok. Nah itu bagaimana Om Andri? Ini kan banyak kan yang Iya. ikutnya kan biasa lah karena baru kayak membuat hal Iya, apa, tiba-tiba gitu. kaget. Anak-anak FOMO kan banyak. Iya, Nah, benar. FOMO itu kayak bagaimana Om Andri kemudian Ah. untuk bisa mengatasi mereka itu karena yang akan bertanggung jawab kan pasti kan Iya, Om Andri, pasti saya. Om Andri kan. Pasti. Jadi sebelum pendakian itu saya sudah ingatkan kalau gunung ini bukan tempat untuk kita senang-senang sebenarnya. Gunung ini tempat kita kayak Ziarah. ziarah lah Iya, benar. untuk kita melihat ini keindahan dengan pandangan yang berbeda. Oke. Ya, dari sudut pandang yang berbeda lah. Pandang yang Ya. berbeda. Jadi kalau untuk hal seperti itu ya kayak tempat yang Dipercaya, ya gitu. kayak sakral lah. Hmm. Tempat itu saya percaya. Ya, kita juga tahu alam itu hidup. Iya. Nah ini teman-teman ini yang perlu diperhatikan. Alam itu hidup. Kita tidak tahu di sekeliling kita seperti apa. Iya. Tapi kalau kita menjaga, otomatis semuanya Kita menjaga, kita menghargai alam. Iya. Pasti akan Betul. berjalan lancar pasti. berjalan lancar. Ilmu rumah sebagai orang Berjawa kan itu kearifan lokal. Kearifan Iya, lokal dan, iya. ya, dan memang Iya. harus dijaga, benar dijaga. Ya, tidak- karena masing-masing daerah kan punya apa. Jadi kita harus mengerti lah di Usul yang sini berbeda-beda. seperti apa. Jadi sebenarnya guide itu bukan hanya sekedar antar saja. Benar. Kita harus bisa menjelaskan. budaya di Iya, sekitar. budaya ini seperti apa. Ya. Nah ini menarik nih teman. Kan ada ego, ada Nagekeo, Iya. ada di Iya. ini, Iya. ada di Bulugun Nagekeo nih di Iya. Jawa. Nah, pastinya seperti komando kita kan perlu belajar juga sebagai guide. Nah, artinya maksud bagaimana sih Om Andre memahami bahasa daerah dari setiap daerah ini? Pasti kan ketika mau ngomong mereka pasti bahasa Iya. bahasa adat tuh Setidaknya kita bisa sedikit lah. sedikit Ya. ya. Sedikit lah. Mengetahui Nah, ini. tapi kita maksudnya gimana? Kita cukup mengerti sama adatnya saja lah. Adatnya. Iya. Iya. Kalau untuk ke dalam-dalamnya tidak mungkin. Iya. Iya. Itu kembalikan ke saja. orang lokal. lokal. Biasanya saya gitu. Biasanya kalau sudah terlalu ke dalam, saya serahkan. Iya. Kayak khusus yang di Garis luar besarnya itu lah saja, saja. garis besarnya saja lah. Oh, iya. Untuk guide antar gunung ya. itu saja. Oh, saya baru ngeh nih. Iya. Ternyata Om Andre jalan ini bukan Om Andre sendiri saja, tapi Iya. dampingi juga ada orang Dampingi lokal juga untuk orang lokal. dampingi itu. Nah, ada juga ya. Saya mau tanyakan nih. Apa tuh? Apa tuh? Nah, Apaan tuh? kan banyak anak-anak muda zaman sekarang ada permasalahan seperti sakit hati Iya. atau pikiran tentang Yes. someone Iya. healing ke kafe, ke Iya, pantai, ke pantai. nikmati sunrise, Iya. me time. Yoi. Apakah seorang mandiri Iya. pernah merasakan hal yang seperti itu? Nah, itu Me iya. time-nya lagi apa namanya broken heart. Iya. Bagaimana Mandre? Apakah pernah atau tidak Mandre? Jadi, nah mau cerita sebenarnya ini privasi sih. tapi di sini podcast ini saya berani jujur. Oh, eksklusif berarti. Oke, respect. Cuma di podcast Amerika Esa. Jadi ceritanya gini, saya hampir semua hobi saya ini saya mulai karena Lama kentang di kamera. jadi setelah selesai dengan apa masalah itu saya punya banyak motivasi. Bukan biasanya orang kalau putus cinta atau apa-apa ya kayak anak-anak muda sekarang kan banyaknya putus asa. Iya. Oke. Ya. Ya. Yang lagi trending topik. Ya, itu tadi. Tiba-tiba di jembatan. Ah, tiba-tiba di Tiba-tiba di jembatan. Iya. Benar Sebenarnya lebih mudah
ya dia terbang aja. Iya, lagi-lagi tidak bercerita. Tapi ke laut selamat ya. Amit. Amin, amin. Tolak semuanya. Karena anak muda yang sekarang ya hampir semuanya seperti itu. Tapi harapan saya untuk anak muda yang sekarang ya, maksudnya ambil salah satu hal positif lah. Oke. Mungkin saya bukan siapa-siapa, bukan seperti, tapi Ya. saya harap bisa ambil salah satu hal positif dari saya. Oke nih, Kak Andre. Misal ada yang patah hati, misalnya saya patah hati nih, ya. Atau sudah mengalami. Oh, gitu. Oh, gitu. Jangan Lumayan, jangan isi hati. Iya. Jangan sebut lah. Sesi curhat. Tempat yang paling recommended lah dari Iya, Kak Andre untuk mereka sehingga ketika mereka sampai ke tempat itu mereka rasa Plong. megah Iya. Udah. Hilang lah Hilang semua sebenarnya. itu. Kalau untuk saya sebenarnya itu gunung. Gunung ya. Oh, Mendaki. semua gunung. Tapi sebenarnya itu capek. Itu membuat capek. Tapi capek itu yang membuat hilang semua. Hilang Capeknya semua. distract semua Iya. pikiran dan perasaan Iya. gitu. Ketika sampai di puncak semuanya hilang. Iya. Ya. Itu sebenarnya tuh mendaki itu ya tujuan utama sebenarnya itu. Menghilangkan semua beban. Semua beban. Makna, ada Mendaki makna. itu, maknanya. mendaki itu sama kayak kemarin Om Reinhardt punya kata-kata tuh. Iya. Mendaki itu proses melupakan satu nama. Oh iya. Iya. Mendaki itu Proses proses melupakan melupakan satu satu nama. nama. Kak Andre pernah tidak itu mau nembak cewek terus naik pakai parasut terus turun dia di bawah terus nembak? Itu belum ya. Kalau itu berat. Kalaupun itu ada, itu akan menjadi waduh momen yang paling waduh. Ya. Mungkin Nanti siapa kan dia? Aduh. Oke, Menteri. Mungkin nanti. Mungkin. Semua orang bisa menembak atau bisa Menembak. tembak cewek tapi tidak dengan cara seperti itu. Seperti itu kan. Turun Cara dari yang parasut. ekstrim. Ekstrim. Cara yang ekstrim. Beda. Karena dari semua hobi saya gitu, Eh, masing-masing punya harapan saya. Iya. Iya. Harapan saya ya kayak terbang, harapan saya ya bisa membangun, ya paling utama itu pariwisata. Karena para lain ini paling utama pariwisata sama olahraga. Nah, kalau olahraga itu lebih ke arah ini apa ya? Event ya, event perlombaan lah. Nah, Ya, perlombaan. Kalau ya perlombaan sama para lain sama para motor itu. Iya. Kalau pendakian itu untuk motivasi saya untuk refreshing. Om Andre. Healing lah. jadi gini Om Andre. Saya juga suka dengan olahraga nih. Ya. Apakah ke depan Om Andre benar-benar berkecimpung di dunia para layang ini sampai menjadi atlet untuk karirnya, sampai menjadi atlet atau cuma hanya Hobi, sebatas bisa hobi hobi. saja? Ya, sebenarnya itu mimpi saya sebenarnya setelah sudah jadi penerbang para layang adalah jadi atlet. Jadi atlet. Ya. Tapi mau jadi atlet itu tidak gampang. Apalagi olahraga ini awam di NTT. Oke. Benar. Khususnya Flores kita yang ini. Jadi olahraga ini di bawah naungan TNI AU. Oh, Iya. Tidak salah. Jadi setiap kali kita terbang kita harus lapor. Apalagi terbang di ND dekat sama bandara kita lapor. Semuanya ada SOP-nya. Iya. Ya. Jadi itu para layang. Jadi setelah itu saya punya impian ya jadi atlet. Tapi Jadi tidak atlet. kesampaian. Jadi kesampaian dalam arti gini. Kita ini butuh support. Oke. Yes. Seperti Nah, ini. Support ini seperti dorongan dari paling utama itu pemerintah daerah. Soal fasilitas. Ya, fasilitas. Ya, karena Sedikit olahraga ini pengertian dari- memang sebenarnya olahraga untuk pribadi, tapi atlet ini otomatis kita bisa bawa Oh, nama daerah. daerah. Benar sekali. Nah, iya. Seperti ETMC kemarin kan tidak mungkin bawa nama saya. Iya. Tidak mungkin bawa nama ini apa, tapi bawa nama ini. ini. Bukan sebagai tuan rumah kan? Tapi ya kembali lagi tanggapan pemerintah daerah seperti apa, pemerintah provinsi seperti apa. Dan memang menurut saya salah satu hobi itu akan sampai ke puncak ketika ada dorongan atau ada sokong atau perhatian khusus. Ya, betul. Perhatian khusus. Mungkin saat ini
kita punya hobi, kita punya skills. Betul. Kita punya hobi, kita punya skills, tapi semua itu takutnya kayak sia-sia ketika tidak ada Dorongan, betul. juga tidak ada Dukungan. Jadi itu sangat dibutuhkan. Iya, karena saya rasa selama ini maksudnya kurang lah dukungan. Iya, iya. Ya, harapan besar saya di sini saya ceritakan harapan besar saya untuk mungkin kedepannya pemerintah daerah, pemerintah provinsi bisa melihatlah. Oke. Jadi ETMC kemarin itu saya tidak terima biaya spesial pun dari pemerintah daerah, saya jujur. Iya. Tetapi itu salah satu langkah untuk saya bisa Memperkenalkan para layang, Ya, para layang memperkenalkan Soalnya memperkenalkan daerah juga ya. daerah-daerah di luar NTT itu mereka sudah sampai ajang internasional. Iya, setahu betul. saya. Dan Ajang Indonesia itu menjuarai dunia, Iya, juara dunia. benar sekali. Itu cewek. Cewek, saya Untuk tahu. tahun kemarin. Dia rambutnya pendek tuh kan? Iya, Rambutnya pendek kayak betul. laki-laki itu kan? Iya, Nah, betul. Dia Itu terus dia- pelatih saya juga. Oh, benar. Iya, dari Jawa. Itu di Paralayang, apa promo? Paralayang. Paralayang. Jadi ada kalau saya lihat itu ada namanya kelas apa di mana tuh kelas overall kalau tidak salah keseluruhan gitu. Iya, Jadi, overall ya. overall Nah. Jadi dia lawan antara laki-laki, Iya. cewek semua tuh lawan Di babat. di babat habis. Indonesia men menangnya. Indonesia Cewek, juara cewek. dunia cewek. Oh. Cewek keren sekali. Dan jadi banyak yang tidak tahu. Iya, betul. Banyak tidak. Dan banyak yang belum mau cari tahu. Iya, Karena kita benar-benar. apalagi kita di sini awal. Iya. Kalau di Jawa sana di luar sana sudah tahu. Nah, Tapi kalau di sini tidak tahu. kita ada loh ini sekarang. Iya. Ya kan tinggal bagaimana Iya. seperti diharapkan tadi bagaimana kemudian pemerintah bisa menunjang ini agar Menunjang, ya. bisa lebih Ya, jauh untuk lagi ke berkelanjutan depan, lah. berkelanjutan. Tidak Sekali. selesai di sini saja. Benar sekali. Nah, ini Andre, kan ada 30 orang ya? Iya, 30 orang. Nah, ini apakah ada rutinitas yang dibuat oleh teman-teman dari Oke. tim para layang ini Kalau untuk kegiatan-kegiatan itu? Supaya Kalau- bisa menunjang tadi tuh yang Iya. mau ikut turnamen. Oh iya. Saya juga penasaran Kalau sih, kalau ya. kalau untuk sekarang belum ada. Belum ada ya? Karena belum ada dukungan sama sekali. Belum ada. Karena begini, parasut itu sebenarnya itu milik itu harus punya masing-masing. Benar. Jadi punya Oh, parasut saya yang iya, saya iya, pakai iya. selama ini payung itu Iya, iya, iya. itu khusus sebenarnya untuk para motor. Tetapi bisa digunakan untuk para layang. Saya Itu beri. cuma satu. Cuma satu punya saya. Itu Tapi resiko tidak pemberian. Andre ketika itu punya khusus untuk para layang, Andre Para motor saya pakai untuk para para layang. layang. Sebenarnya tidak. Karena parasut itu didesain khusus untuk para motor sama para layang. Soalnya Iya. sama. Ya. Saya berharap dengan harapan yang besar sih Andre, pemerintah sedikit care, sedikit peduli untuk contoh kayak olahraga seperti Iya, mana. betul. Serius. Jadi 30 orang ini bergantian itu. Tidak. Untuk sekarang yang aktif yang saya sendiri. Sekarang Jadi berapa tidak. orang? Karena kendalanya parasut. Parasutnya. Karena gini Pak, masing-masing orang punya berat badan beda-beda. Jadi parasut Oh, itu gitu. menyesuaikan berat badan. Iya, 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 iya. Jadi kayak mereka berat badan 70, Nah. parasutnya tuh ukuran tuh ya M. M itu berat badannya 70 sampai 100. Oh iya, iya. Kalau saya pakai terbang tidak maju, bisa crash. Bisa guys. Jatuh. 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 Parasut saja itu harus Parasut. berat. Iya. Betul. Jadi semua tuh ada ini masing-masing itu Masing-masing. punya apa, perhitungan. Tidak asal-asal aja. Kayaknya orang itu Kan tidak mungkin men. Iya. Parasut sayapnya sebesar Besar ekor dan dan orang ini yang kecil. bro yang Kecil. naik. Kan tidak mungkin. Jatuh pasti men. Jadi Jatuh kalau pasti. di desain itu ya maju, terbangnya maju. Eh. Kalau kita terbang tidak maju ya itu sudah namanya under. Hmm. Iya. Jadi pantas kayak om hobinya di olahraga untuk jaga postur juga ya. Iya. Betul. 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 Ya, benar. Soalnya kalau om tidak jaga berarti Iya. mau buat naik parasutnya kan di. Dan saya tidak mau badan terlalu besar-besar, tidak terlalu kecil-kecil. Jadi Wait. mau stabil saja. Badan besar. Saya itu kan seksi. Oke ya kakak. Jadi memang itu harapan-harapan Ya, yang harapan mudah-mudahan bisa saya. didengarkan dan Dijawab oleh pemerintah. Iya. ini Iya. sebenarnya baik sekali. Baik sekali kenapa? Karena satu-satunya yang ada di kita sekarang dan bisa membawa nama Inti. Dan Om Andro juga Betul, sering betul. mengambil andil dalam beberapa
event-event Iya. atau Iya. seperti kalau tidak salah saya pernah lihat Om Andre pernah terbang pada saat 1 Juni. Iya, hari Hari Pancasila. Pancasila. Betul. Iya. Itu sebenarnya pemerintah sudah harus bisa care melihat potensi Iya. potensi dari anak muda. Benar. Karena jujur ini salah satu hobi yang mahal, satu hobi mahal, dua hobi ekstrim. Kalau misalkan diberikan kesempatan sebagai anak yang berpotensi, itu sangat menguntungkan bagi daerah. Betul. Nah, jadi harus sebenarnya keren Om Andre. Lanjutkan Om Andre. Iya. Appreciate for you bro. Nah, sekarang kan lebih banyak kan orang pakai drone kan untuk memperkenalkan pariwisata Iya. gitu. Nah, kalau Om Andre sendiri yang dari atas terus memperkenalkan langsung kan lebih lebih wow, Iya, lagi iya. naik kelimutu terus kita di atas. Iya, Kan iya, iya. pasti kan akan lebih wow. Jadi gini. Om Andre pernah terbang di kelimutu. Iya, rencana mau terbang langsung mandi men. Iya. Jadi Bagus banget. Jadi dulu itu pernah. Dari Bapak Pasar saya itu dulu pernah coba terbang di situ. Di Kelimutu. Tapi karena mungkin turbulence, karena banyak pegunungan kan dia. Iya. Jadi terbang itu kita harus baca situasi gunung. Berarti itu orang yang Di depan situ ada gunung, di sini turbulence, anginnya pasti akan berputar. Kalau dia terbang sudah langsung ditekan. apa Om? Turbulen. Angin ini kan kita tidak bisa lihat. Ya, Om. tidak bisa lihat. Bagaimana cara Tapi kita bisa membaca dengan situasi. Ada radar. Jadi begini, kami para layang itu bukan asal. Jadi banyak yang belum tahu, para layang bukan asal terbang saja. Kami harus baca, termasuk awan. Awan itu kita harus baca dari awan. Kecepatan angin itu kita bisa lihat dari awan. Di atas awan itu garis-garis. Itu tuh angin kencang. Oh, kalau dia Garis-garis Oh, panjang itu. itu. Iya, iya, iya. Garis-garis panjang Iya, itu iya, anginnya iya. kencang. Angin kencang. Tetapi kalau ngeblok, awannya padat, itu anginnya tidak ada. Bahkan nol. Kita hanya bisa Zero wind. SPTU ya awan Iya, bagus. awan bagus. Awan Tapi bagus. itu tuh kami itu sedang perhatikan itu. Oh ini sebentar ini anginnya bagus. Kita lihat sama arah anginnya. Kalau dari arah anginnya sana awannya jalannya tenang, nah itu sebentar itu akan anginnya bagus. tergantung arah angin? Iya, tergantung arah angin. Tergantung arah angin. Tergantung arah angin, sah. Semuanya tergantung arah angin. Angin. Jadi memang menjadi seperti Ini kemarin. pembelajaran lah. Harus instingnya itu harus bagus. Iya, Insting itu. jam terbang. Makanya memang butuh suatu asupan. Ini benar-benar menjaga pola fisik. Iya, Dan juga penting. fisik bagus juga, motoriknya juga kan pasti akan bagus. Terus Kita dari fisik, itu, kita fisik punya harus dijaga. psikologi, Psikologi, feelingnya juga karena harus bahaya bagus. olahraga ini. Iya. Bisa saja kita patah hati tiba-tiba atau kita punya masalah di rumah, Betul, kita bawa saya. lari ke Udah. hobi ini, nah kan bisa jadi Tiba-tiba sampai di atas, buka cek. Nah, itu kan kita Para layarnya layarnya itu Jalan Abang sendiri, sendiri orang kita gitu. hilang. Jalan sendiri. jadi itu kita punya psikologi ya memang harus bagus. bagus. Harus benar-benar positif. Iya positif lah. Iya. Untuk terbang itu benar-benar dijauhkan dari seperti alkohol, yang benar-benar bersih lah kita. Karena dari saya lihat pola hidupnya Om Andre, salah satu orang yang mungkin ginjalnya kalau dijual laku sih. bersih, Bersih, ya. ya. Oh gini Om, dari tadi kita sudah banyak kenal, sudah banyak cerita Iya. tentang Om. Mungkin kalau tadi kan harapannya untuk dunia para layang nih. Nah, mungkin dari pengalaman Om selama berkecimpung di dunia ini dari para layang, dari mendaki. Lupa tadi. Suka juga spear tadi. Snorkeling, Snorkeling, spear. Spear Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin supaya teman-teman adik-adik yang dibawa kita itu kira-kira dari pengalaman itu kira-kira pesan-pesan apa yang bisa disampaikan? Jadi pesan saya untuk adik-adik mereka yang mungkin sempat lihat akun saya lah, Iya. akun Facebook, mungkin IG atau TikTok. Nanti kita akan tuliskan di bawah sini ya. Jadi hampir semua lah hal positif yang saya taruh di situ. Iya. Ya minimal ambillah hal positif itu. Ya mungkin saya tidak bisa mengarahkan semua harus ini, tapi Setiru. bisa lah ambil salah satunya. Jadi saya tidak melarang untuk sebenarnya tuh anak-anak muda sekarang itu mungkin masanya lah. Ya kayak mabuk-mabukan. Ya. Dan itu yang sudah dengar. Ya, itu mungkin kita punya tradisi lah. Kita tradisi Kultur kita seperti kultur itu. ya betul. Iya, Tapi betul sekali. kita harus menjaga diri kita juga. Ya. Iya. Karena kayak gimana? Kita
hidup ini sementara saja. Jadi kalau kita tidak bikin apa-apa yang membuat orang bangga, itu saya kayak hidup yang biasa-biasa saja lah, jalan Biasa biasa saja. Ya kita punya cerita lah di dunia ini. Iya. Ya. Setidaknya Ya, kan? ketika mati baca riwayat. Ada Ya, positif. ada lah. Berguna lah. Ya. Jadi kita punya cerita itu ceritanya yang bagus. Iya. Karena kayak invest lah, Iya, investasi lah. investasi. Ya, investasi untuk diri sendiri lah, Sendiri. untuk anak cucu. Jadi Dan ceritanya Om Andre cerita ini baik. punya branding yang bagus Om Andre. Om Andre tanpa disadari atau Om Andre sadari Om Andre punya branding yang bagus, yaitu adalah para petualang. Iya. Nah, Iya. Om Andre, saya punya pertanyaan. Om Andre adalah para layang. Om Andre senang diving atau spearfishing. Iya. Om Andre ada rencana atau dalam pikiran tuh terlintas dari saya punya bakat, saya punya kelebihan, saya punya skill, mungkin atau tidak, atau nanti suatu saat saya membuka seperti kayak private, Iya, seperti kelas. private atau Kelas. sebagai kelas atau Iya. wadah di mana anak-anak yang sebenarnya mungkin punya skill juga kayak Om Betul, Andre. betul. Mereka tuh kayak punya wadah tempat untuk berlatih. Benar. Kalau saya lihat dari untuk kita ya, kita di sini itu banyak orang yang pengen. Minat. Oh, Iya. iya. Peminat itu banyak, peminat itu banyak. Tetapi Ruangnya itu. ya kita ini masih sempit lah. Oh gitu Iya, ya, masih benar-benar sempit sih, lah. ya. Jadi kalau kita punya wadah, sebenarnya kita kalau punya wadah, kayak dari semua hobi saya ini, Iya. kita punya wadah dari para layang. Saya juga mengejar namanya tandem. Tandem itu saya bisa bonceng orang, bonceng kakak mereka. Oh, tandem namanya ya. Ya tandem. Tandem itu membonceng orang, saya pilotnya. Oke. Ya, saya bonceng orang bawa terbang. Itu sebenarnya pemasukan untuk daerah karena pariwisata. Oh, besarnya. Iya, Iya, cita-cita iya, besarnya benar, saya ini. benar, benar, benar. Iya, karena banyak orang tahu hanya terbang sendiri saja. Iya, Terbang iya, sendiri. iya, iya, iya. Hanya itu saja. Tapi orang belum tahu kalau saya buka di NTT bahkan di ND nanti, Iya. ya kita bisa buka itu ya salah satu Iya, iya. pemasukan daerah sebenarnya. Dan bukan hanya terfokusnya khusus untuk ND nih. Iya. Bukan cuma hanya Danau Kalimutu. Ya Danau betul, Kalimutu. ikon Nah, pariwisata pariwisata. sebenarnya kan dan memang Pariwisata. Danau Kalimutu, tapi kita membuat sesuatu yang berbeda lah. Mm. Ya, orang turis datang itu lihatnya cuma danau, setelah itu pulang. Tapi Ya. kita bikin di ND itu sesuatu yang berbeda. Iya. Setelah ada turun danau, ada para layang. Ada. Ya, Ah, orang Eropa ini Pak, ini olahraga saya ini. Ya. Olahraga kami ini. Oh iya. Tut ada di sini. Yo, Penasaran? Karena Yo. secara turis itu banyak sekali loh yang datang di kota ini. Benar. Benar. Turis itu sangat banyak datang Dan di kota turis ini. itu orangnya penasaran mereka. Mereka tuh penasaran, oh ini bagus ini, pengen. Jadi ini para lain sebenarnya salah satu potensi untuk membangun pariwisata di kabupaten ini sebenarnya. Iya, iya. Soalnya kan kalau untuk umum di Flores kan rata-rata mereka orang barat kan suka adrenalin. Iya. Kebanyakan suka menguji nyawa di Komodo. Tapi kalau di ND kan bisa di para lain. Iya. Bisa uji nyawa juga. Iya. Satu hal, Iya. satu hal mungkin yang akan menjadi nilai jual untuk kabupaten ini Iya. ketika hal ini akan dijawab ya, bisa lihat udara, bisa bonceng orang. Artinya apa? Tandem. Melihat orang, melihat ide itu dari atas. Iya, Kan benar. Iya, iya, iya. Kita lihat di video-videonya Kak Andre kan keren sekali, dan itu yang bisa rasakan cuma Kak Andre sendiri. Iya, Kita kan benar. tidak mau Kami penikmat Jadi, kontes. nah, itu istilahnya sih. nikmat. Jadi saya punya harapan besar sekali. Harapan besar saya bisa bawa orang terbang. Iya. Kalau untuk guide itu saya punya kepengen itu bisa bawa orang-orang terdekat saya sampai ke puncak. Iya. Dan juga snorkeling, ya diving itu saya bisa membuat kelas lah Untuk free diving. untuk free diving. Iya. Iya. Sumpah. Jadi darat, laut, udara. Itu juga sebenarnya sangat-sangat bagus loh, karena kalau mau dibilang itu adalah salah satu pemasukan daerah juga sih. Ya benar. Ya sebenarnya tuh mungkin belum lah sekarang karena ini kan olahraga juga para layang ini olahraga baru masuk lah di sini. Iya. Tapi kembali lagi ke pemerintah daerah, pemerintah provinsinya seperti apalah tanggapan mereka. Iya. Makanya selama ini saya pokoknya setiap kali ada permintaan terbang di sini, pokoknya untuk membangun daerah itu saya siap.
Tapi Kak Andre pernah lakukan pendekatan tidak dengan pemerintah daerah? Kalau- Nah, itu pertanyaan Ya, saya juga. kalau pendekatan itu sudah dari pertama saya terbang sampai sekarang belum Belum ada jawaban. ada jawabannya. Mungkin nanti, Nah, nanti. mungkin ruang-ruang ini Nah, akan menjadi. Kami yakin Bisa menjawab. Sekarang pemerintah kan lagi gencar-gencarkan lewat media sosial kan. Iya. Mungkin ya kalau ini lewat bisa lah didengar ya. Iya kan. Karena di luar sana tuh mereka sudah mengutamakan seperti contoh masuk untuk abdi negara polisi, tentara, mereka tuh lihat dari Skillnya prestasi, juga. prestasi, ada jalur prestasi dan itu membantu sekali, dan memang betul-betul butuh perhatian khusus untuk bisa dongkrak lah untuk Cukup anak ini 10 orang bisa para layang Iya. atau para motor dan 10 orang Dan bisa 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 berenang. Atraksi. jadi ini. Kan mau tes kan kita susah. Jadi harapan itu tuh banyak. Kita punya pilot nih banyak, penerbang nih banyak. Kita cukup 10 payung saja. Ya, butuh payungnya 10 saja. Itu bisa mewarnai kota ini. Lah di kota ini itu punya warna-warni lah. Iya. betul sekali. Kalau Soekarno butuh 10 pemuda untuk cabut Semeru dan akan Kita saat ini butuh 10 payung. 10 payung saja. Untuk payung untuk mewarnai langit kota ini. 10 payung saja. Payung saja. 10 saja tidak banyak. Berarti Rocky kemarin itu bilang Flores itu kan nusa bunga. Iya. Lebih penting itu tuh bukan hanya kotanya yang punya bunga. Jadi harapan saya itu hanya untuk selanjutnya ini di PON 2028 PON NTT. Dan saya tahu dapat masukan itu bilangnya para layang itu di NTB, para motornya di NTT. Oh bisa. Iya, Iya, bisa. bilangnya di Mbai kalau tidak salah, tapi belum tahu pastinya. Dan besar harapan kami Om Andre mendapatkan jawaban Iya. untuk bisa kontribusi atau bisa ikut dalam PON 2028. Sangat besar harapan. Amin. Karena portofolionya tadi Sangat lebih dari cukup. Iya. Lebih dari cukup. Mau apa lagi? Iya. Men, Nah, itu tadi teman-teman percakapan cerita kita pada hari ini di ABKF Podcast. Nah, luar biasa kita sudah mendapatkan banyak sekali cerita dan pengalaman dan juga motivasi serta harapan-harapan dari para layang dan para motor di Kabupaten Indi. Ini orang Indi nih, aduh. Nah, dan juga menjadi satu-satunya ataupun produk masyarakat entity untuk bisa terbang di udara, manusia terbang. Nah ini ada, jadi terima kasih Kak Andre untuk kesempatan hari ini bisa hadir bersama dengan saya, bersama dengan Kakak Arto, ya, Gabriel. Terima kasih banyak untuk waktunya. mungkin kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi Siap. berikutnya. Ceritanya masih panjang. Sebenarnya ceritanya masih atas panjang. gunung kah? Iya. Mungkin ini masih ke para lain sama para motor Iya, dari tadi. selain pandang, Ya, iya. nanti untuk berikutnya kita bisa bertemu lagi, saya ceritakan lebih banyak lagi. Oh, Pengalaman oke. kita bongkar Siap. lebih dalam, kita Siap. gali lebih jauh nanti. Oke.